Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Oktavia Listia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kali ini saya ingin membuat video mengenai makalah psikologi komunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai konsep diri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih konsep diri itu, nah tonton dan simak penjelasan saya hingga selesai. Oke, langsung saja ke intinya. Pasti teman-teman belum tahu kan apa sih konsep diri itu sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep diri, di mana menurut Burns konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri. Nah, konsep diri ini ternyata menyangkut gambaran fisik dan psikologi seseorang, di mana aspek fisik ini biasanya berkaitan dengan tampang atau muka kita, kemudian penampakan secara lahiriah anak, kemudian cocok atau tidaknya jenis kelamin tersebut. Dan yang paling terpenting yakni bagian tubuh yang berbeda serta prestis yang ada pada dirinya. Nah, kemudian menurut konsep diri secara psikologis ini dapat kita ketahui seperti bersifat psikologis, berdasarkan pikiran, kemudian perasaan dan emosional. Nah, hal ini sangat berpengaruh penting dalam penyesuaian kehidupan, di mana konsep ini mulai tumbuh dan berkembang ketika manusia itu lahir. Kemudian berkembang melalui proses belajar, yaitu dari pengalaman-pengalaman individu dalam interaksinya bersama orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah pandangan atau kesadaran akan pandangan, pikiran, penilaian, sikap seseorang terhadap dirinya sendiri yang meliputi fisik, kemudian diri pribadi sendiri, keluarga, kemudian sosial dan juga etika. Oke, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yakni mengenai apa saja sih komponen-komponen konsep diri. Nah, komponen-komponen konsep diri ini ada dua macam. Yang pertama, konsep diri secara kognitif dan yang kedua secara afektif. Di mana kognitif ini merupakan penjelasan tentang gambaran diri yang akan membentuk citra diri. Nah, kognitif ini adalah gambaran kita bagaimana cara itu dapat membentuk citra dirinya sendiri. Nah, konsep diri yang kedua yakni afektif, di mana afektif ini merupakan penilaian individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap dirinya sendiri. Nah, poin yang ketiga mengenai apa saja sih faktor-faktor yang ada pada konsep diri. Nah, yang pertama yakni usia. Nah, usia ini adalah yang paling utama, di mana konsep diri terbentuk seiring bertambahnya usia, di mana perbedaan ini lebih banyak berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan. Semakin meningkatnya usia, semakin berbeda pula perkembangan yang akan dilalui seorang manusia. Kemudian yang kedua, intelligence. Intelligence ini biasanya berkaitan dengan pemikiran, kemudian pendidikan, status sosial, ekonomi, kemudian hubungan keluarga juga mempengaruhi, kemudian orang lain juga ternyata, karena kita sering berinteraksi kepada orang lain. Karena manusia itu tidak lepas dari orang lain. Dan yang terakhir yakni kelompok rujukan. Dan poin yang keempat yakni apa saja atau bagaimana sih manfaat konsep diri itu terhadap kita sendiri sebagai manusia. Nah, ternyata manfaat konsep diri ini sangat bagus atau sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana konsep diri ini ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, rasa percaya diri. Karena ketika kita memiliki rasa kepercayaan diri, maka itulah kunci keberhasilan kita dalam kehidupan. Yang kedua, yakni semangat dan gairah hidup. Di mana jika kita memiliki konsep diri yang positif, maka kita pasti akan memiliki semangat dan gairah hidup yang lebih baik. Yang ketiga, yakni keberanian. Tentu setiap orang memiliki keberanian yang berbeda-beda, tergantung bagaimana diri itu membentuk keberanian tersebut. Nah, kemudian harga diri. Setiap manusia itu pasti memiliki harga diri. Kemudian kedamaian dan kebahagiaan. Setiap manusia atau setiap individu pasti menginginkan
kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Itu tidak dapat kita pungkiri. Kemudian keberhasilan dalam hidup. Nah, ini adalah tujuan suatu individu terhadap kehidupannya, karena pasti setiap individu memiliki tujuan, yaitu keberhasilan dalam hidupnya. Nah, selain ada manfaat, kemudian faktor-faktor yang ada dalam konsep diri, ada juga poin mengenai apa saja sih hambatan yang akan dilalui jika kita membangun konsep diri itu sendiri. Hambatannya itu hanya ada dua. Yang pertama itu berasal dari lingkungan, di mana lingkungan itu adalah salah satu faktor penghambat bagi terbentuknya diri yang positif. Karena lingkungan yang tidak mendukung maka akan membuat semangat pengembangan terhadap potensi sendiri itu akan terhambat. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi bagaimana sih terbentuknya potensi diri kita. Dan yang kedua, yakni paling utama ini adalah diri sendiri. Nah, hambatan yang berasal dari diri sendiri adalah hambatan yang cukup besar yang harus kita hilangkan atau kita hindari, karena hambatan ini itu adalah hambatan yang sangat besar untuk menghambat pengembangan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Dimana misalnya kita memiliki sikap berprasangka, kemudian tidak memiliki tujuan. Mana mungkin manusia itu diciptakan ke bumi atau diciptakan di dunia tidak memiliki tujuan? Tentu kita harus memiliki tujuan hidup. Kemudian enggan mengenali diri sendiri. Nah, ingat, kalau misalnya kita ingin menciptakan konsep diri yang positif, maka terlebih dahulu kita harus mementingkan atau mengenali diri kita sendiri sebelum kita mengenali orang lain. Nah, itu adalah hambatan-hambatan yang dilalui untuk membangun konsep diri itu. Kalau misalnya kita ingin membangun konsep diri itu secara positif, maka kita harus melewati hambatan-hambatan yang berasal dari lingkungan, kemudian berasal dari diri kita sendiri. Itu yang paling terpenting. Kita harus mengantisipasi bagaimana caranya kita harus melalui hambatan-hambatan itu di proses pengembangan potensi-potensi diri kita. Selanjutnya mengenai poin konsep positif dalam konsep diri, di mana di sini ada beberapa konsep positif yang terbangun dari konsep diri ini. Yang pertama, kita itu merasa mampu mengatasi masalah. Jika misalnya kita memiliki konsep diri yang positif, maka kita tentunya memiliki rasa yang mampu untuk mengatasi masalah. Kemudian kita tidak perlu meminta bantuan kepada orang lain untuk mengatasi masalah kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa mengatasi atau mampu mengatasi masalah kita sendiri, maka kita selesaikan dulu masalah kita. Kemudian merasa setara dengan orang lain. Nah, di mana kita harus memiliki keyakinan sendiri bahwa kita itu setara, tidak ada perbedaan dengan orang lain. Maka konsep diri yang ada pada kita pengembangannya itu positif, bukan negatif. Kemudian kita juga menjadi atau menerima pujian tanpa rasa malu. Nah, kita mendapatkan pujian dari orang lain, kemudian kita meresponnya dengan baik-baik saja, tidak berlebihan sama sekali, atau hanya dimaklumi saja. Nah, kemudian mampu memperbaiki diri sendiri. Nah, ini adalah yang paling terpenting dalam pengembangan konsep diri ini, di mana kita itu mampu memperbaiki diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain, karena yang mengenal diri kita adalah kita sendiri. Jadi kita harus mampu memperbaiki diri kita sendiri. Nah, tadi sudah kita berbicara mengenai konsep positif dalam konsep diri. Di sini ada juga beberapa konsep diri negatif yang ada dalam konsep diri itu. Misalnya, peka terhadap kritik. Kita tidak mau dikritik orang lain, tapi kita berani mengkritik orang. Nah, jadi kita itu tidak mau kalau kita itu dikritik. Jadi kita merasa paling sempurna di antara orang-orang lain. Nah, ini adalah konsep yang muncul dari pengembangan potensi yang dari sisi negatifnya. Itu tidak boleh, karena itu akan menghambat terbentuknya konsep diri kita yang baik. Kemudian bersikap berlebihan terhadap pujian. Nah, kalau positif tadi dia merasa bahwa
menerima pujian itu tanpa rasa malu atau biasa saja dia menanggapinya, tanpa rasa berlebihan. Tapi di konsep yang tercipta dari diri negatif ini, dia merasa sangat berlebihan terhadap pujian, bahwa ketika dia mendapatkan pujian, dia merasakan yang paling sempurna daripada orang lain. Nah, ini sangat tidak bagus untuk pengembangan konsep diri kita sendiri. Ini adalah sikap-sikap yang harus kita jauhi atau kita hindari. Kemudian cenderung tidak disukai orang lain, karena memiliki konsep diri atau konsep diri yang sangat negatif ini, kita jarang disukai orang lain karena seperti kita merasa kita paling benar, kemudian kita tidak suka dikritik tapi kita suka mengkritik orang lain. Tentu orang berpikir bahwa untuk berteman dengan kita saja orang tidak akan mau kalau misalnya kita memiliki sikap seperti itu. Kemudian mengalami hambatan dalam interaksi sosial. Nah, ketika kita memiliki konsep diri yang negatif, maka kita akan mengalami sedikit hambatan atau mungkin hambatan yang terbesar dalam interaksi sosial, karena sikap kita yang tumbuh dari konsep diri yang negatif tadi dapat menghambat interaksi sosial kita di lingkungan, karena memiliki sikap-sikap yang tidak baik atau negatif tadi. Oke, poin yang terakhir ini adalah diri. Nah, bagaimana sih cara atau langkah-langkah untuk mempertahankan konsep diri yang menjadi positif? Yang pertama, bersikap objektif, mengenal diri sendiri, di mana kita harus peka terhadap diri kita sendiri, di mana kita harus mengenal diri kita tuh lebih jauh dulu, baru kita bisa mengenal orang lain. Karena kebahagiaan itu hanya kita ciptakan dalam diri kita sendiri. Bersikap objektiflah terhadap diri kita sendiri. Kenali diri kita dulu, baru mengenal orang lain. Karena yang dapat mengenali diri kita sendiri itu adalah diri kita. Cara untuk memperbaiki diri kita ya hanya jawabannya pada diri kita. Bagaimana cara membentuk konsep diri yang positif, yaitu mengenal diri kita sendiri. Kemudian jangan memusuhi diri sendiri. Kenapa? Cintailah dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Iya, sedikit curcol nih ya kan. Karena jangan memusuhi diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita mencintai diri kita sendiri? Kita tuh merasa bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Kita tidak insecure terhadap kekurangan kita, tapi kita melihat sisi positif yang ada pada diri kita sendiri. Karena setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bagaimana cara kita menanggapi atau menyikapi atau motivasi bagaimana caranya kita dapat mencintai diri kita sendiri, yaitu dengan mencintai dan mengenali diri kita sendiri. Jangan dimusuhi diri kita sendiri. Oke? Yang terakhir ini bersikap positif dan rasional. Nah, bersikap positif ini sangatlah penting bagi kita, karena untuk pengembangan atau untuk membentuk suatu konsep diri yang positif itu kita harus memiliki sikap yang berpikir positive thinking, dimana kita harus memikirkan yang selalunya itu yang baik-baik saja, tapi boleh juga memikirkan yang negatif, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan berpikirlah secara rasional yang masuk akal, karena apapun yang kita pikirkan secara positif dan rasional tentu akan membuat pemikiran kita ini akan baik, bagus, dan berkualitas tentunya. Berpikir positif ini juga dapat mempengaruhi kesehatan pada sistem syaraf otak kita. Nah, oke, baiklah teman-teman, itu saja penyampaian atau penjelasan saya mengenai makalah saya tentang konsep diri, di mana kesimpulannya dapat kita tarik bahwa konsep diri itu yakni mengenali diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dan melihat kelebihan serta mengantisipasi cara agar terlihat bahwa kita itu lebih peka terhadap diri kita sendiri. Dan kenalilah diri Anda sendiri untuk membangun atau untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Janganlah merasa bahwa kalian itu tidak setara dengan orang lain, karena setiap manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka cintailah diri kalian dulu sebelum kalian cintai orang lain. Baiklah, sekian dari
materi saya yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dah.